Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruang Senyum. Kali ini kita akan mempelajari tentang aplikasi pemrograman visual sederhana. Bersama saya, Preti Fatahani. Langsung aja kita ke materinya. Let's go. Kali ini kita akan mengenal tentang aplikasi Scratch atau website. Scratch adalah salah satu website yang menawarkan metode pengajaran programming kepada anak-anak khususnya yang berusia 8 hingga 16 tahun. Inilah contoh gambar dari tampilan Scratch. Kalian bisa mengaksesnya di scratch.mit.edu. Aplikasi ini mengajarkan untuk membuat bahasa pemrograman visual yang telah disediakan pilihannya dan memasukkannya ke dalam area kerja atau workspace. Untuk membuat animasi sprites, macam-macam pilihan tersebut dapat men-trigger loops, create variable, in-text, interactivity, line sound, dan lain sebagainya. Jadi aplikasi Scratch ini sangat memudahkan kita untuk membuat suatu program hanya dengan mendrag suatu masukan atau pilihan-pilihan macam-macam tools yang ada ke dalam area kerja. Lalu kita akan mengenal lagi Tinker. Tinker adalah sistem pembelajaran program online yang dirancang untuk memotivasi anak-anak dalam menerjemahkan ide-ide kreatif mereka ke dalam permainan. Anak-anak akan dilatih cara berpikir dan menuangkan alur cipta. Ini contoh tampilan dari Tinker. Kalian bisa mengaksesnya di www.tinker.com. Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman visual yang mudah di mana tidak ada sintaks khusus dalam pemrograman selain hanya blok kode untuk digabungkan dengan ketentuan programan. Lalu kita akan mengenal tentang Waterbear. Waterbear itu adalah pemrograman yang sangat baik untuk digunakan sebagai tools pemrograman untuk anak-anak, yang dimana fitur pendekatannya menggunakan drag dan drop untuk tujuan pemrograman. Sama hal sepertinya tadi Scratch ya. Contohnya seperti ini. Jadi di gambar tersebut ada tools-tools yang sudah disediakan, nanti kita akan mendrag yang kita butuhkan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita siapkan. Dapat diakses di waterbear.com. Waterbear adalah bahasa pemrograman visual yang berarti anak-anak tidak perlu belajar bahasa sintaks untuk memulai suatu pemrograman. Anak-anak dapat membuat file baru, melihat contoh-contoh kreasi lain, dan bermain-main dengan fitur yang berbeda satu dengan yang lain. Bahkan ada deskripsi untuk setiap elemen yang mudah diikuti juga. Lalu ada Stencil. Stencil memungkinkan untuk mengembangkan permainan dengan menggunakan fitur antarmuka, drag, dan drop, dan tidak ada coding diperlukan sama sekali. Jika tidak ingin menggunakan antarmuka blok, maka anak-anak Anda dapat mengetikkan kode juga. Stencil memiliki dukungan platform yang luas, dan game yang dikembangkan pada Stencil dapat dimainkan pada Android, iOS, Windows, Mac, dan Linux juga. Stencil dapat diakses di www.stencil.com. Nah, ini dia contoh dari Stencil. Jadi, kalau yang tadi berupa fitur kayak Stretch dan Waterbear itu berupa fitur-fitur simbol ya. Nah, kalau di sini di Stencil ini dia lebih ke dekorasi atau dekor, jadi kita bisa membuat suatu game tersebut. Lalu ada Hopscotch. Hopscotch terlihat memiliki tampilan yang sama dengan Scratch dan Tinker, bahkan menggunakan cara yang sama, yaitu klik dan drag blok pilihan ke dalam area kerja, tetapi hanya didapat digunakan di iPad. Nah, seperti inilah tampilan Hopscotch
Kontrol dan karakter tidak sama halnya seperti Scratch dan Tinker, tapi Hopscotch adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu mengenalkan teknik pemrograman kepada anak tanpa harus memiliki dasar penulisan kode program dan tidak harus berpengalaman dalam proses logika maupun pemecahan kasus atau masalah dalam program. Di sini kita lihat lagi ada aplikasi Code with Blocks. Aplikasi ini memiliki tampilan yang sama dengan Scratch dan Tinker, bahkan menggunakan cara yang sama yaitu klik dan drag block. Pilihan ke dalam area kerja tetapi hanya dapat digunakan di Android. Seperti ini tampilan dari Code with Blocks. Nah, di sini saya akan memberikan contoh menggunakan fitur aplikasi pemrograman visual sederhana, yaitu Scratch website. Hal yang pertama itu downloadlah Scratch. Ada dua versi ya yang tersedia, ada online dan offline. Jika kalian ingin menggunakan versi online, kalian hanya memerlukan browser dan koneksi internet. Jika ingin menggunakan versi offline, kalian perlu mendownload Scratch Editor and Adobe Air. Scratch Editor adalah Scratch versi offline yang dapat digunakan kapan saja dan di mana saja tanpa memerlukan koneksi internet. Hal yang pertama, lakukan instalasi seperti biasa sampai selesai. Tampilannya akan seperti gambar di bawah ini. Kita hanya perlu drag and drop blok dan blok kode. Namun yang perlu dicatat adalah rangkaian blok tersebut harus sesuai dengan logika yang benar. Sebelumnya kita mempelajari tentang algoritma pemrograman. Ya, seperti inilah langkah-langkahnya. Harus logika dan harus logis. Saya di sini hanya akan memberikan contoh sederhana, animasi bola yang bergerak dan memantul secara terus-menerus. Drag and drop blok kode yang tersedia sehingga membentuk sebuah logika yang dapat dieksekusi. Nah, di sini saya akan memberikan contoh script dan gambar program sederhana aplikasi Scratch. Di sini saya akan memberikan dalam script bola basket. Ketikkan bendera hijau diklik atau when green flag and click. Gerakan bola basketnya 10 langkah, move 10 step. Jika menyentuh tepi, pantulkan bola tersebut. If on edge and bounce. Lalu jalankan blok kode di dalam forever secara terus-menerus, yaitu ketikkan forever. Seperti inilah contohnya. Kalau di dalam aplikasi, kita drag and when flag atau bendera klik, lalu move 10 steps, jika on edge and bounce, lalu forever. Seperti inilah contoh dari aplikasi Scratch. Jadi kalian hanya mendrag and drop, nanti dia akan menjalankan perintah apa yang kita berikan langkah-langkahnya. Ingat, langkah-langkah yang diberikan itu harus logis dan berlogika. Oke, sampai di sini materi dari visual pemrograman. Tugas kalian, buatlah satu contoh script dan gambar program sederhana menggunakan aplikasi Scratch. Tidak boleh sama dengan contoh yang sudah diberikan ya. Selamat mengerjakan.